Jangan sekarang. Raf, aku sudah minta kasih aku waktu, lirihnya mengiba. Oke, tapi apa bisa aku tahu apa alasannya? Aku dicerai Arofik tanpa aku tahu apa salahku. Aku difitnah dengan sesuatu yang gak aku lakukan. Aku cuma ingin dia dengar penjelasanku. Mau kejelasan kalau aku benar-benar dia ceraikan. Setidaknya biarkan aku dicerai sebagai seorang wanita yang gak bersalah. Bukan dengan nama buruk atau seorang penzina. Jelasnya. Tertunduk sambil terisak. Maafkan aku, Ca. Aku janji gak akan paksa kamu lagi. Aku janji. Ingin saja aku memeluknya. Menjadi pengobat luka hati yang ia derita hingga hal itu sulit ia lupakan. Setidaknya aku sudah tahu apa alasan ia belum juga menerima. Makasih, Raf. Sesaat kami beradu tatap, lalu ia berlalu tanpa bicara lagi. Berjalan agak cepat dan masuk rumahnya. Rasa yang tadi bahagia, kini bercampur dengan rasa bersalah. Bimbang jika aku terlalu memaksakan perasaanku ini. Hari libur, pagi sekali sengaja aku ingin berkunjung ke rumah orang tua Ica. Berharap Bapak Ica belum berangkat dagang. Sebab itu aku sengaja datang masih pagi, bahkan hari masih agak gelap dengan embun dan hawa yang begitu dingin. Benar saja, Bapak Ica tengah bersiap akan berangkat dagang. Untung saja aku sudah sampai lebih dulu. Rafka, pagi buta sudah ada di sini. Ada apa? Tanya laki-laki yang mungkin usianya sudah kepala 5 itu, ia tampak heran. Ada yang mau saya bicara sama Bapak, makanya sengaja datang pagi-pagi, sahutku sambil menyalaminya. Lalu beliau mengajakku masuk, tapi aku lebih suka duduk berbincang di amben saja. Tempatnya nyaman dan leluasa. Ada apa? Silakan ceritakan sama Bapak. Pintanya ketika kami sudah duduk berhadapan. Bismillah. Saya berniat ingin melamar Ica dan meminta restu dari Bapak. Ucapku memberanikan diri. Pertama kali aku melamar seorang perempuan, meski lamaran ini belum resmi, tapi rasanya begitu kaku dan tegang, dengan detak jantung yang ritmenya tak menentu. Melamar? Bukannya Nak Rafka tahu kalau anak Bapak punya suami? Bagaimana bisa Bapak merestui hal ini? Pak Hanafi tampak terheran, tapi nada suaranya masih terdengar lembut. Aku tahu beliau seorang yang memiliki prinsip dan juga bijaksana. Ica sudah lama diceraikan Rofik, Pak. Cetusku. Dicerai? Maksud Nak Rafka apa? Bapak nggak pernah dengar sebelumnya dari Ica, ucap Pak Hanafi dengan wajah penuh tanda tanya. Iya, Pak. Waktu saya ke rumah Rofik dulu, yang minta alamatnya sama Bapak. Apa Bapak masih ingat? Oh iya. Terus apa kata Rofik? Saya ke sana dan Rofik sendiri yang bilang kalau dia sudah menceraikan Ica. Jelasku. Astagfirullah. Kenapa Ica nggak pernah bilang sama Bapak? Mungkin takut Bapak khawatir. Karena perceraiannya juga sangat nggak masuk akal. Saya juga nggak berani bilang, takut Bapak marah. Bapak benar-benar nggak ngerti, yang dimaksud nggak masuk akal itu seperti apa? Ica diceraikan karena dituduh selingkuh sama saya. Pak, padahal waktu itu Bapak tahu sendiri, Ica dirawat di rumah sakit. Kata Rofik, waktu itu dia pulang ke rumah, melihat saya dan Ica sedang berzina di kamarnya. Ya Allah, kenapa Rofik seceroboh itu? Kenapa dia nggak tabayun lebih dulu? Padahal dia pasti tahu, nggak mungkin Ica melakukan hal itu. Beliau pasti sangat mengenal sifat anaknya seperti apa. Selama ini Pak Hanafi pasti sudah mendidik Ica dengan baik, hingga perempuan itu punya akhlak yang sangat berpegang teguh pada pendiriannya. Ica belum terima saya. Dia sangat ingin kejelasan akan hubungannya dengan Rofik. Tukasku. Mau kejelasan apa lagi? Sudah lama ia diceraikan dan itu sudah jelas. Juga sudah habis masa iddah. Mau cari dan menunggu kejelasan yang seperti apa dari orang yang sama sekali nggak mau mendengar penjelasan dan mencari bukti, tuturnya. Tampak kekecewaan menyelimuti wajah sendunya. Bapak kecewa bukan cuma sama Rofik, tapi sama anak Bapak sendiri. Hal sebegini nggak seharusnya dia sembunyikan dari orang tua, sambungnya kemudian. Namun, sekesalnya beliau, nada suaranya tetap terjaga. Maafkan saya, Pak, karena sudah menyembunyikan hal ini. Saya minta izin ingin membawa Rofik ke hadapan Ica, agar anak Bapak mendapat kejelasan seperti yang dia inginkan. Soalnya waktu itu Rofik nggak mau dengar segala penjelasan saya, makanya saya mau coba lagi.
demi mengembalikan nama baik Ica. Masya Allah, terima kasih Nak Rafka. Selama ini sudah sabar menghadapi anak Bapak. Sekarang Bapak restui kalian, maafkan anak Bapak yang selalu nggak peduli pada penderitaan yang kamu derita selama ini. Padahal anak Bapak tahu, harapan agar kamu terhindar dari pernikahan tak lazim itu, satu-satunya jalan hanya dengan menikah dengan orang yang kamu benar-benar suka. Dia juga tahu kalau perempuan yang kamu suka itu adalah dirinya, tapi dia tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Bapak doakan semoga kalian bisa bersatu. Bapak setuju kalau kamu menikah dengan anak Bapak. Ulasnya dengan wajah yang kembali tenang. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak atas restu dan doanya. Saya nggak tersinggung dengan sikap Ica selama ini, saya akan selalu sabar menunggu, sampai kapanpun, karena hingga saat ini, nggak ada perempuan lain yang bisa menarik perhatian atau menghadirkan sebuah rasa di hati saya dan selama ini perasaan ini hanya untuk Ica. Saya akan menjaga dan menyayangi Ica sebagai amanah terindah yang Allah dan Bapak titipkan pada saya. Insya Allah. Insya Allah. Nak, semoga Allah meridhai. Bapak sangat setuju. Malah pernah berpikir andai punya 2 anak gadis, Bapak rela anak Bapak dilamar sama kamu. Alhamdulillah. Perasaan bahagia ini bertambah lagi. Tanpa sadar aku berhambur memeluk laki-laki setengah baya ini. Berkali mengucap syukur atas semua dukungan dan restu beliau padaku. Jalanku untuk meraih cinta wanita pujaan tampak semakin terbuka lebar. Semoga tak ada lagi kerikil yang terjal menimpa hubungan yang baru saja akan terbina. Kini tugasku tinggal satu, menemui Rofik kembali agar mau datang bertemu Ica. Berharap agar Ica merasa jelas dengan statusnya dan tak ada lagi yang bisa menghalangi tulusnya kasih sayangku untuknya. Apapun akan aku lakukan untuk kamu, Aisyah. Tunggu saja sampai kita naik pelaminan, akan kuperjuangkan dirimu hingga halal. Cukup melegakan ketika perasaan yang selalu kuperjuangkan akhirnya mendapat sambutan dari kekasih hati. Bukan hanya itu, dapat restu dari orang tua Ica. Tanpa sepengetahuan sang pujaan hati, aku menemui ayahnya dan meminta restu. Malah hubungan kami semakin akrab. Berbagi ilmu seputar meruqyah karena pernah melakukan hal itu sama-sama. Dan itu tanpa Ica tahu. Niatku mendatangi Rofik pun semakin yakin. Demi sebuah harapan dan kebahagiaan. Berharap segera tercapai kebahagiaan itu. Bisa bersanding dengan orang yang sudah sangat aku rindu. 33 tahun itu bukan waktu yang sebentar, dan baru kali ini hasrat meninggi saat melihat kelebatnya. Aku juga ingin orang tuaku tahu soal ini, kebahagiaan yang selama ini menjadi impian, hampir mencapai kenyataan. Sepulang kerja, sengaja aku datang ke rumah Mama, sekalian berkunjung. Semenjak Mang Tatang sakit dan aku tinggal di rumah Benenah, jarang sekali aku bertemu dengan mamaku itu. Katanya kalau sudah tinggal di kampung ini bakalan sering ketemu Mama. Ternyata sama saja. Rengut Mama ketika melihatku datang. Meraih tangannya lalu mencium punggung tangannya takzim. Bukannya disambut, malah dicemberutin. Sindirku sambil memeluk Mama. Aku kangen. Ma. Ucapku memujuknya. Kangen apaan? Biasanya tiap libur datang jenguk. Udah berapa kali libur nggak kesini? Sahutnya masih merengut. Mirip anak kecil yang menagih janji. Mama pergi ke dapur, aku mengekorinya. Aku sibuk, Ma. Tapi, kan anak Mama ini sering nelpon. Kayak aku kemana aja, sering dengar suaraku juga. Beda. Raf, kamu datang sama nelpon itu. Kalau gini terus, mending Mama ikut bapakmu saja ke kota, di rumah juga kesepian. Mama mengambil sesuatu dari dalam kulkas. Ini Mama buatkan puding kesukaan kamu. Udah 3 hari nangkring di kulkas. Ditunggu dari hari Minggu kemarin gak datang-datang. Tampaknya Mama masih merajuk. Tak ada senyum yang tersungging dari bibirnya, hanya mengerucut seperti tengah menuntut sesuatu. Nanti Rafka kasih Mama cucu, biar gak kesepian lagi. Bujuku. Tak ada alasan lain yang bisa membuat Mama bahagia selain mendengar kata cucu dan menikah. Aku meraih puding yang Mama sodorkan, lalu menyuap ke mulutku. Cucu dari mana? Pacar aja nggak punya. Udah mau nikah juga gagal terus. Komentar Mama masih dengan wajah kusam. Mama doakan saja. Rafka lagi berjuang biar Mama segera punya cucu. Nanti rumah Mama rame kalau Rafka berkunjung. Tuh, kan. Niat mau nikah aja tetap nggak mau tinggal sama Mama.
kamu ini anak satu-satunya tapi nggak bisa ngerti perasaan mama. Bukan gitu, Ma, kata orang, kalau sudah menikah, jika mampu bawa istri dari rumah orang tuanya dan dari rumah mertuanya. Selain biar aku mandiri, bisa menjalankan rumah tangga tanpa campur tangan orang lain yang bisa saja membuat hubungan suami istri terpecah. Aku nggak jauh-jauh kok, Ma. Biarpun nggak tinggal sama mama yang penting masih nggak jauh dari kampung ini. Jadi kamu anggap mama ini akan jadi pemecah rumah tangga kalian, begitu? Nggak, Ma. Aku cuma ingat nasihat abah guru, kalau mandiri akan lebih mudah mendidik istri. Iya, tapi mana calonnya? Sebelum kamu punya anak, kan harus nikah dulu. Masa ujuk-ujuk punya cucu, emang nikah sama jin, celetuk mama. Raut wajahnya tiba-tiba seperti orang terkejut dengan ucapannya, lalu membuang muka. Aku pun sedikit terperangah, karena ucapan mama itu memang tengah kualami, tapi tak pernah kuceritakan soal ini pada orang tuaku. Mama tampak canggung, mungkin tak enak hati tak sengaja bercanda dengan ucapannya. Bukan jin, Ma, tapi bidadari, cantik banget. Tukasku menghilangkan rasa tak nyaman. Mana? Ada. Tenang saja. Kenapa nggak kenalkan sama mama? Ucapnya masih memandang ke tempat lain. Belum waktunya. Sebenarnya nggak usah dikenalkan juga mama sudah kenal. Ungkapku. Mama tampak menautkan kedua alisnya seraya bertanya. Maksudnya Ica? Iya, Ma, cuma dia yang aku suka. Sebelumnya aku pernah cerita tentang ini waktu status Ica masih istri orang. Atau mungkin aslinya sudah cerai. Hanya sengaja dia sembunyikan. Kamu ini, Raf, jangan cari masalah. Dia itu istri orang. Zaman sekarang itu mesti hati-hati, banyak kasusnya di kampung ini, pacaran sama istri orang, ujungnya harus berurusan dengan polisi dan keluar uang banyak sebagai ganti rugi. Belum lagi kalau ketahuan warga bisa babak belur, terus diarak keliling kampung. Mama nggak mau kamu kayak gitu. Malu, Raf? Gerutu mama kurang setuju. Nggak bakal. Ma, Ica sudah cerai. Cerai? Jadi sekarang dia janda. Aku angguk. Sebenarnya mama kurang setuju kamu suka sama Ica. Tapi kalau itu pilihan kamu, mama ikut aja daripada kamu nggak nikah-nikah. Kenapa nggak setuju? Ma, Ica baik, cantik dan punya pendirian teguh. Rajin ibadah juga. Dia calon istri salihah. Ma, insya Allah. Ya sudah. Terserah kamu. Terus kapan kamu mau nikah? Kalau sudah waktunya. Nah, kan. Sudahlah, terserah kamu saja. Aku tertawa melihat tingkah mama, kadang aku kasihan, dari anak satu-satunya belum juga punya keturunan, sedangkan usiaku juga tak muda lagi. Benar kata mama, jangankan memberi keturunan, menikah saja sangat sulit. Kamu masih tinggal di rumah Beinenah? Tanyanya kemudian. Masih, Ma. Kenapa? Apa ada kejadian yang kamu alami selama di sana? Gak ada, Ma. Jawabku bohong. Aku tak bercerita tentang Beinenah yang kerasukan dan kecelakaan Mang Tatang yang aneh, hanya bercerita kalau suami Beinenah itu kecelakaan biasa. Jika bercerita, tentu wanita yang aku sayangi ini akan semakin khawatir. Lebih baik kamu pulang ke sini, atau balik tinggal di kontrakan kamu. Jangan di sana, mama khawatir. Pinta mama dengan raut wajah gusar. Memangnya ada apa? Ma, aku baik-baik aja kok. Apa yang harus mama khawatirkan? Lagi pula anak mama ini bukan anak kecil. Mama sendiri tahu aku selalu hidup jauh dari mama. Kenapa harus bimbang? Kalau dibilangin itu nurut, ini ngelawan mulu, mama ngomong gini karena khawatir. Apa kamu nggak dengar gosip warga soal rumah itu? Mama yang punya aja nggak berani tinggal di sana. Tukasnya kesal. Iya, Ma. Iya, nanti kalau udah nikah, aku pindah dari sana. Terserah. Kamu itu emang susah kalau dikasih tahu. Nggak pernah nurut kalau dinasehatin. Lagi-lagi aku hanya tertawa dengan sikap mama. Dulu aku malas tinggal dengan mama, karena sangat cerewet dan berisik. Tapi sekarang aku percaya apa yang diucapkan orang tua adalah demi kebaikan anaknya. Setelah puas bercerita melepas rindu, aku pamit pulang ke rumah Beinenah. Setelah sampai di sana, tampak Ica tengah menjemur pakaian di depan rumah saudaraku itu. Aku memarkir motor tepat dekat jemuran.
Kamu nyuci baju Bei Nenah? Tanyaku pada perempuan imut bermata bulat itu. Iya, Bei Nenah nggak enak badan, muntah mulu. Tadi pagi baik-baik saja, ucapku. Lalu turun dari motor dan membuka helm. Nggak tahu kenapa, nggak enak badan katanya, kepala sakit, mual terus. Tutur Ica menjelaskan. Jangan-jangan Ani mau punya adik. Masa punya adik? Mang Tatang juga sakit. Mereka, kan suami istri. Mana kita tahu mereka ngapain aja. Mang Tatang itu jalan aja kesulitan. Bangun aja susah. Ya kan siapa yang tahu. Wajarlah namanya suami istri. Pikiran kamu ngeres kemana-mana. Nggak kok. Tiap hari yang aku pikirkan cuma kamu. Yang ada di otak aku cuma kamu. Kalau kamu bisa belah dada aku, bakal tertulis di sini, Aisyah putri Bapak Hanafi. Ungkapku mengusiknya. Aku nggak ada receh, sahutnya ketus. Lembar juga nggak apa-apa. Atau kertas yang dari kawa itu, ada nama aku dan kamu. Ica hanya mendelik. Kamu dari rumah Bu Bambang. Bukan, dari rumah calon mertua kamu. Dia kirim salam, minta kita cepat nikah. Udah nggak sabar pengen gendong cucu katanya. Dapat kulihat pipinya yang berisi berubah merah merona. Ia sama sekali tak melirik, hanya tertunduk sambil tangannya tekun menjemur pakaian. Baju aku dicuciin nggak? Tanyaku iseng. Karena sudah tak ada lagi suara yang keluar dari bibir bidadari yang ada di hadapanku. Cuci aja sendiri, jawabnya datar. Jutek banget sih, Ca. Anehnya mau jutek, mau marah, mau cemberut, tetap saja cantik. Apalagi kalau lagi ramah dan senyum, kelihatannya itu manis banget. Mendingan kamu masuk deh, Raf, daripada nanti air perasan baju ini basahin baju kamu, ancamnya sambil mendelik. Iya. Awas aja nanti kalau udah halal, aku makan kamu, Ca. Ucapku sambil terkekeh. Ica mengangkat ember yang masih berisi pakaian, membuatku lari masuk ke dalam rumah dengan tawa. Senang jika sudah mengusiknya. Aku memandangnya dari dalam rumah, terlihat ia tersenyum kecil. Meski dari jauh, senyum itu membuatnya semakin menawan. Aku tahu kamu juga suka sama aku, Ca. Tenang saja, tunggu aku menghalalkanmu. Meski itu tak mudah. Setiap pagi rutinitasku tak ada yang berubah. Hanya itu-itu saja. Bedanya aku tinggal di rumah Bei Nenah. Tiap hari bisa bertemu dengan bidadari yang tak pernah jauh dari ingatan. Hari ini aku sengaja mengambil cuti 1 hari. Ada urusan yang harus aku selesaikan. Namun, aku pamit pada Ica dan Bei Nenah hari ini aku kerja seperti biasa. Tanpa mereka tahu kalau aku akan menemui Rofik nanti. Keadaan Bei Nenah masih sama seperti kemarin diceritakan Ica. Ia demam, sering mual dan ingin muntah dan sedikit murung. Apa Bibi mau ke dokter? Kalau mau, ayo aku antar. Tawarku sebelum pergi. Gusar juga melihat Bei Nenah yang tampak lunglai. Bibi nggak apa-apa, kamu berangkat saja. Nanti telat. Sahutnya, ya sudah, Bei, aku berangkat. Pamitku. Ca, kalau ada apa-apa, telepon aja aku. Ya, pesanku. Iya. Kamu hati-hati, sahut Ica. Iya, bidadariku. Walaupun cuma hayalan, senang rasanya aku membayangkan. Ica cium tangan aku, lalu aku kecup keningnya sebelum berangkat kerja begini. Rafka, kok malah bengong? Katanya mau berangkat. Iya. Assalamualaikum. Ucapku lalu memakai helm dan berjalan menuju motor yang terparkir di depan jemuran tadi. Motor melaju ke arah tempat tujuan, rumah Rofik yang menjadi tujuanku. Berharap rencanaku berhasil, bisa membawanya untuk menemui Ica. Sebenarnya ada sedikit kebimbangan. Bagaimana jika Ica sudah bertemu Rofik malah mereka kembali rujuk? Lalu aku akan bagaimana? Hal itu cukup menggentarkan niatku untuk membawa Rofik. Tapi melihat sikap Ica yang mulai menerima kehadiranku, berharap tak semudah itu hatinya berubah-ubah. Aku yakin Ica punya pendirian. Apalagi hatinya pernah tersakiti oleh sikap Rofik. Kedatanganku kali ini sama seperti waktu itu, tak disambut ramah. Beberapa kali aku diusir oleh ibu dan kakaknya mantan suami Ica itu. Ngapain kamu datang lagi ke sini? Hah? Ucap ibunya Rofik sambil berkacak pinggang.
menatapku sinis dan tak suka. Saya kesini mau bertemu Rofik, jawabku tanpa segan. Sebelumnya, aku juga sudah menyiapkan diri dengan perlakuan mereka padaku. Mau ngapain lagi? Urusan apa? Kami nggak mau ada hubungan lagi dengan orang-orang yang dekat dengan mantan istri Rofik. Izinkan saya ketemu Rofik sebentar, Bu. Dia nggak ada, sudah berangkat kerja. Cetus kakaknya sinis. Ada apa ini? Pagi-pagi ribut-ribut. Rofik menyembul dari dalam rumahnya. Sepasang mata kami semua memandang ke arah orang yang sama, yang baru saja keluar. Wajahnya cukup terkejut melihat kedatanganku. Terkaanku ia baru saja hendak berangkat kerja. Kamu? Ada apa lagi kamu datang ke sini? Gak kapok aku hajar. Hah? Kali ini sikap Rofik terlihat lebih kasar. Aku mau bicara baik-baik. Ada yang ingin aku sampaikan. Ucapku lembut. Tak ingin ada pertengkaran atau perdebatan. Tak ada kata, lo dan gua, berharap dia mau mendengar penuturanku kali ini. Soal apa? Soal pacar kamu? Oh, atau sekarang dia sudah jadi istri kamu? Kalian cocok sih. Kata Ustadz juga benar. Pezina itu jodohnya pezina juga. Panas dadaku mendengar hardikan Rofik. Tapi aku masih bisa sabar menahan amarah. Iya, ini soal Ica. Kalau bisa aku mau aja kamu bertemu dia sekarang juga. Ungkapku tanpa basa-basi lagi. Untuk apa? Lagi pula urusanku sama dia sudah selesai. Kalian itu cerai hanya secara agama. Tapi di negara, pernikahan kalian masih tercatat. Tapi bukan itu tujuan aku datang ke sini. Aku hanya ingin meluruskan semua tuduhan kamu terhadap Ica. Membersihkan nama baiknya dan kamu mau menceraikan dia dengan baik. Kamu menikahinya secara baik-baik, maka ceraikan dia dengan cara yang sama. Kamu memintanya dari orang tuanya, maka kembalikan dia pada orang tuanya. Jika kamu sangat ingin membuangnya, setidaknya hargai orang tuanya. Alah banyak alasan, aku nggak peduli lagi soal dia. Mau apa mau bagaimana bukan urusanku lagi. Memang jelas-jelas aku melihat dia berzina, mau membela diri seperti apa juga silakan, tapi aku nggak buta. Aku punya hati dan juga harga diri. Selama ini aku salah menilainya sebagai istri yang baik. Rofik masih keras kepala. Demi Allah Rofik, aku nggak pernah berzina. Ica itu perempuan baik-baik. Ya sudah, aku nggak maksa untuk kamu percaya. Tapi kali ini kamu ikut untuk bertemu bapaknya Ica. Kamu katakan segamblangnya pada beliau bahwa Ica sudah kamu ceraikan. Ajakku masih berusaha bersabar. Aku sudah katakan, nggak ingin lagi berurusan dengan perempuan itu. Cukup hari itu mataku sakit dan hidupku hancur melihat kebejatan kalian. Sekarang kamu pulang. Kalau tidak, aku nggak segan hajar kamu. Ancamnya. Aku kehabisan kata-kata untuk mengajak Rofik. Meski sudah bicara baik-baik, laki-laki itu tampak membantah dengan segala keyakinannya, tanpa ingin lagi mendengar semua penjelasanku. Kadang aku tak mengerti, mengapa Ica sangat ingin mendapat kepastian dari mantan suaminya ini yang sudah jelas-jelas tak ingin mencari kebenaran tentang kesalahpahaman ini. Aisyah, jika bukan demi dirimu, tak ingin aku datang ke sini. Rofik malah semakin garang dan beringas penuh amarah dan berkali-kali mengusirku. Ditambah dengan ucapan orang tuanya yang memanasi membuatnya makin membatu, tak sedikit pun ucapanku mempengaruhinya. Pergi. Jangan datang lagi. Kalau sekadar butuh tanda tangan mau bikin surat cerai, dengan sukarela aku akan serahkan. Gampang saja, kan? Dan gak usah datang lagi ke sini. Aku tahu kalian pasti malu punya anak di luar nikah. Berhubungan tanpa punya surat-surat yang sah itu akan mempersulit masa depan anak itu nantinya. Dicap sebagai anak haram oleh masyarakat. Harusnya sebelum berzina, lebih baik waktu itu kamu bujuk pacar kamu agar minta cerai dariku. Mungkin aku gak terlalu marah. Bahkan sekadar mendengar namanya saja sekarang aku jijik. Perempuan jalang yang berkedok alim, menutup aurat tapi merelakan kehormatan dan mengorbankan kesetiaan demi nafsu syaitan. Cercanya tanpa simpati lagi pada Ica. Aku sudah benar-benar tak mampu menahan amarah. Genggaman tangan sudah kekepalkan dengan deritan gigi yang saling beradu. Kemarahanku sudah benar-benar berada di puncaknya. Tanpa ragu lagi, tinjuku menghujam wajah Rofik. Cukup. Hentikan kamu fitnah dia, jangan kamu hina lagi.
Rofik sedikit terhuyung menerima pukulan. Ibu dan kakaknya tampak histeris melihat Rofik yang mendapat bogem mentah dariku. Kurang ajar kamu. Rofik bangun dan hendak membalas. Ia memburu ke arahku dengan tinjunya yang siap menghujam dan terlihat penuh kemarahan. Tak diam saja. Aku langsung menendang sebelum tinjunya sampai mendarat di wajahku seperti waktu itu. Tubuh Rofik roboh terjengkang ke belakang. Meski aku bertubuh kurus, tapi aku sudah menguasai ilmu bela diri dari sejak SMA. Bukan masalah jika hanya menumbangkan Rofik. Mungkin waktu itu aku hanya bisa diam saja dengan pukulannya, demi mendapat jawaban, tapi kini jangan harap. Tak akan aku izinkan lagi dia menghina bidadariku. Lo yang kurang ajar. Gua sudah ajak lo ngomong baik-baik. Emang gak ada baiknya. Lo. Beruntung Ica sudah lepas dari makhluk kayak lo. Sudah tak ingin lagi berkata lembut. Aku juga tak tahan mendengar semua hinaannya pada Ica. Aku kembali menyerangnya. Benar-benar jijik dengan ucapannya yang mati-matian menghina Ica tanpa kasihan. Tak kuhiraukan pekikan orang tua dan kakaknya yang memintaku agar melepaskan Rofik. Semakin kuat aku mencengkeram kerah bajunya. Kalau bukan demi Ica, gua nggak sudi datang ke sini. Lo itu manusia nggak tahu diuntung. Tanpa lo mau cari bukti, lo lepas tangan begitu saja. Sampai Ica keguguran pun lo nggak tahu. Asal lo tahu Rofik. Sampai sekarang dia masih menunggu kepastian. Sampai orang tuanya nggak tahu tentang perceraian kalian. Gua emang sayang sama dia. Tapi dia nggak pernah menghiraukan ataupun melayani gua. Apalagi berzina. Bisa saja itu hanya tipu daya makhluk yang tinggal di rumah itu. Karena dia bilang kalau dia diincar makhluk gaib dan entah apa tujuannya. Harusnya lo tabayun. Rofik, bukannya lo tahu sendiri keadaan rumah kontrakan itu? Harusnya lo bisa pakai akal lo itu. Apalagi lo pernah alami kejadian-kejadian aneh selama tinggal di sana, bukan gak mungkin hal itu juga ulah mereka. Gua berani bersumpah demi apapun. Gua sama Ica gak pernah berzina. Waktu itu kami benar-benar ada di rumah sakit. Dengan napas memburu aku menjelaskan semua pada Rofik, lalu menghempaskan tubuhnya dari genggaman. Bahkan aku membawa resep obat dan surat keterangan selama Ica dirawat yang masih kusimpan. Lalu melempar kertas-kertas itu ke wajah laki-laki yang keras kepala dan masih terdiam akibat seranganku. Omongan gua bisa saja bohong, tapi kertas itu nggak mungkin bohong. Lo mau mengelak gimana lagi? Lo mau bukti apa lagi? Hah? Rofik duduk perlahan, lalu mengambil kertas yang berserakan di lantai teras. Ia tampak tertegun dan memicit hidung, entah merasa sakit karena aku hajar. Kalau lo masih nggak percaya, ayo gua ajak ke rumah sakit tempat Ica dirawat waktu itu. Sekalian gua minta rekam medisnya Ica, biar lo percaya dan berhenti menghina Ica. Kertas itu perlahan jatuh kembali ke lantai. Dua tangan Rofik beralih memegang kepala dan meremas rambutnya. Lalu mengusap wajahnya pelan. Aku tak tahu tingkahnya saat ini karena dia menyesal atau apa. Ia sama sekali tak bersuara. Hanya bola matanya yang tampak mengilat. Aku tahu semua ini bukan murni salahnya. Sebagai suami pasti akan sangat sakit bila melihat istri yang dicintai tengah selingkuh di depan matanya sendiri. Namun, harusnya ia tak lantas melepas talak begitu saja. Apalagi hanya lewat telepon. Padahal orang tua mantan istrinya itu masih hidup. Jika masih memiliki adab dan kesopanan, sebenci apapun, harusnya ia temui orang tua Ica dan bicara baik-baik. Bisa saja kala itu ia menemukan titik terang dan pernikahan mereka bisa diselamatkan. Meski aku mencintai Ica tapi dari dulu aku tak pernah mendoakan keburukan untuk mereka. Sayangnya nasi sudah menjadi bubur. Amarah kadang menghilangkan logika dan perasaan, mengubah segala kebaikan menjadi buruk. Semua yang terasa hanya marah, kesal dan benci, malah mungkin jijik, hingga tak sadar melakukan kesalahan fatal. Jika sudah begini, aku sendiri kasihan melihat laki-laki yang tampak mulai menyesali perbuatannya yang tak berpikir panjang sebelumnya. Beberapa lama kami hanya terdiam, mematung tanpa suara, yang jelas tergambar wajah Rofik yang mulai diliputi penyesalan ketika ia kembali meraih dan menilik kertas yang aku berikan. Ibu dan kakaknya masih terkejut saling berpegangan, tanpa suara. Aku mendekati Rofik, berharap ia mau aku ajak menemui Ica, agar permintaan Ica tercapai ingin sebuah kepastian. Gua minta lo ikut. Ica sudah lama menunggu lo. Nunggu itikat baik agar mau mendengar semua penjelasannya. Dia perempuan baik, Rofik.
Bukan perempuan hina yang seperti lo tuduhkan selama ini. Rofik menatapku, tapi tak bicara sepatah kata pun. Ia bangkit dan setuju untuk ikut denganku bertemu Ica. Ada kekhawatiran lain sebenarnya yang terbesit. Jika Ica sudah menjelaskan dan Rofik mengajak rujuk, lalu Ica menerima karena masih cinta. Aku yang mati kutu. Biarlah, jika memang Ica bukan jodohku, apa yang bisa aku perbuat? Setidaknya aku sudah mengabulkan permintaannya untuk mendapatkan kembali nama baik Ica. Bagi perempuan lain mungkin hal itu tak masalah. Jika tidak berzina untuk apa malu karena itu namanya fitnah. Namun, lain lagi untuk Ica, hal itu begitu penting karena selama ini ia benar-benar menjaga diri dan kehormatan. Sampainya di kampung tempat tinggal Ica, aku tak langsung membawa Rofik ke rumah Bei Nenah. Ingin bicara dulu pada Ica tentang kehadiran Rofik secara pelan-pelan agar tak syok. Juga ingin membawa Bapak Ica agar sama-sama mendengar penjelasan dari anak dan mantan menantunya itu. Aku meminta agar Rofik menunggu di rumah Santi. Lalu bergegas menuju rumah Bei Nenah. Namun ada yang aneh ketika aku sampai di sana. Pintu rumah terbuka dan terlihat jelas apa yang tengah terjadi pada Ica. Bei Nenah mencekik leher Ica dengan tubuh tersudut di dinding. Astagfirullah, Ica. Aku berlari berhambur dan langsung menyerang Bei Nenah dengan tendangan. Membuat tubuh wanita itu terpelanting dan Ica turut ambruk. Sementara Bei Nenah lengah, aku berhambur ke arah Ica. Ya Allah, Ca, kenapa bisa begini? Lirihku mendekap tubuhnya yang lunglai lalu mendudukannya. Tampak darah mengalir dari hidungnya, perasaanku berkecamuk melihat keadaannya yang mengenaskan. Bei Nenah bangun, tanpa terlihat sakit menerima tendangan, ia kembali menyerbu Ica. Aku sigap menghadang dan menendang tepat di belakang lutut. Bei Nenah kembali terjungkal berlutut dan tengkurap terkena tendangan yang kedua kalinya. Sadar, Ca, istighfar, pergi cari bantuan, pintaku. Ia tampak kepayahan untuk berdiri. Sudut bibirnya tampak berdarah dengan lebam di wajah yang jelas kentara. Darah yang mengalir dari hidung menitik membasahi kerudung yang menjuntai di dada. Jiwa berkecamuk melihatnya begitu, merasa bersalah memintanya mencari pertolongan dengan keadaannya yang lemah. Tapi aku tak punya pilihan. Entah sudah berapa lama Bei Nenah dikuasai iblis tadi. Jika aku tak datang, tak tahu apa yang akan terjadi pada perempuan yang aku kasihi ini. Berjanji menjaganya, tapi hari ini aku kecolongan. Ica berjalan keluar dengan sempoyongan mencari bantuan berlalu dari rumah ini. Ani terisak di kamar menemani Mang Tatang yang hanya bisa duduk memandang tanpa bisa berbuat apa-apa. Mata laki-laki itu berkaca-kaca, pasti sangat terluka dengan ketidakberdayaannya. Tangis Ani semakin kuat sambil memanggil ibunya. "Lepaskan Rafka!" teriak Bei Nenah. "Wah, sudah kenal rupanya. Padahal aku nggak merasa pernah mengenalkan diri. Siapa juga yang mau kenalan sama iblis?" ucapku. "Akan aku bunuh perempuan itu." "Diam kau iblis. Kenapa kau nggak bosan ganggu kami? Hah?" sahutku dengan posisi menduduki punggung Bei Nenah dan tangannya aku tarik ke belakang. Dia yang mengusik ketenanganku lebih dulu. Aku hampir kewalahan menahan tenaga Bei Nenah yang sama sekali bukan Bei Nenah ini. Tenaganya begitu luar biasa. Tak lama, beberapa warga berdatangan menolongku, tapi tenaga Bei Nenah makin tak bisa dikendalikan. Ia berhasil lepas dari cengkeraman dan berdiri bertolak pinggang seraya tertawa. Aku meminta salah satu warga menjemput Pak Hanafi bapaknya Ica agar datang membantu. "Pakai motorku saja, biar cepat," pintaku pada warga yang akan menjemput Pak Hanafi. Tak yakin bisa menangani hal ini sendiri karena iblis yang merasuki Bei Nenah ini sangat kuat. Warga semakin banyak berdatangan untuk membantu, tapi banyak yang terpelanting terkena pukulan dan tendangan jin yang menguasai Bei Nenah. "Minggir kalian, aku akan bunuh perempuan itu. Kalau kalian ingin selamat, jangan ikut campur." Suara Bei Nenah terdengar bergema dan melenting. "Jangan lengah, jangan sampai dia keluar," ucapku pada warga. Akibat menahan agar Bei Nenah agar tak keluar dari rumah, beberapa kali aku terhempas terbentur dinding. Entah berapa lama lagi aku bisa bertahan menahan Bei Nenah agar tak keluar rumah. Orang yang aku minta memanggil Bapak Ica sudah kembali dengan tergopoh. "Mana Pak Hanafi?" tanyaku. "Tadi saya jelaskan kalau Bei Nenah nyerang anaknya.
Lalu Pak Hanafi tanya anaknya di mana. Saya tunjukkan ke rumah Santi, dia minta saya datang ke sini duluan. Jelasnya. Aku tahu pasti beliau sangat mengkhawatirkan Ica, tapi kali ini aku benar-benar butuh pertolongan. Terpaksa berjuang sendiri menahan tenaga iblis yang rasanya makin kuat. Akhirnya yang ditunggu pun datang. Wajah Pak Hanafi tampak murka. Beliau langsung berhambur mendekati Beinenah sambil membaca ayat suci dengan lantang dan bergetar. Lalu menendang Beinenah hingga wanita itu tersungkur. Tanpa banyak bicara ayahnya Ica membaca ayat yang biasa ia pakai untuk meruqyah, dengan dibantu warga yang memegang. Beinenah menjerit histeris. Ia menangis meminta ampun. Kadang ia tertawa dan memaki. "Pergi kau iblis!" teriakku sambil membantu Pak Hanafi membacakan ayat-ayat Allah. "Aku tak akan pergi sebelum bisa membunuh perempuan itu." "Sudah biarkan. Jangan ajak bicara dulu. Teruskan berzikir, tolong ambil karung itu." Tunjuk Pak Hanafi pada salah satu warga yang berada di dekat karung yang beliau bawa. Sebuah tambang besar ia keluarkan dari karung tersebut, entah tambang apa, lalu meminta warga mengikatkannya pada Beinenah sambil tak lepas dari istighfar dan zikir. Warga membantu membaca ayat suci dengan lantang. "Arg! Tambang apa ini? Lepaskan, panas, setan!" Seketika Beinenah berteriak kesakitan dan memohon ampun agar dilepas. "Kau yang setan! Berani kau siksa anakku? Tak akan aku lepaskan kau sampai membusuk. Keluar kau dari tubuh ini!" teriak Pak Hanafi dengan amarah yang berapi-api. "Dia harus mati!" balas Beinenah lantang. Pak Hanafi meminta warga memperketat lagi tali tambang yang melilit. Beinenah semakin menjerit. "Panas! Lepaskan aku! Kalau kau ingin lepas, pergi dari tubuh wanita ini. Aku tak akan pergi, akan kubunuh kalian semua." Pak Hanafi makin mengencangkan ikatan, hingga Beinenah kembali memekik dan akhirnya terkulai. Dia belum keluar, masih menguasai tubuh Beinenah. "Biarkan tambang ini mengikat. Minta warga membantu menjaga agar nggak lengah," ujar Pak Hanafi mewanti-wanti. "Kami yang berada di sini angguk mengerti." Aku sedikit beringsut ke dinding untuk bersandar, membuang lelah. Keringat membasahi tubuh, kuatur napas yang masih terengah. "Bapak mau bawa Ica ke sini? Tampaknya ada Rofik di sana. Apa Nak Rafka yang membawa dia?" "Iya, Pak. Tadi saya sengaja jemput Rofik tanpa sepengetahuan Ica dan Beinenah. Nggak tahu kalau Beinenah akan dirasuki lagi." "Ya sudah, kita berkumpul dan bicara di rumah sebelah nanti. Bapak bawa Ica ke sana." Pak Hanafi menepuk pundakku yang masih kelelahan. Aku hanya angguk perlahan. Kejadian yang tak terduga ini membuatku terkejut. Terbayang lagi wajah Ica yang penuh lebam dan berdarah. Pasti ia sangat kesakitan. Aku ingin segera menemuinya. Di dalam sini ada rasa sakit yang luar biasa melihat perempuan itu terluka. Aku merasa gagal menjaganya. Perlahan aku bangkit. Ketika melihat Pak Hanafi sudah lewat membawa Ica ke dalam rumah kontrakan sebelah. Aku meminta warga agar menjaga Beinenah untuk sementara dan meminta Ani agar tak mendekat. Karena yang diikat kini bukanlah ibunya. "Kamu salin dulu pakai baju aku," pinta Rafka yang melihatku basah kuyup gara-gara tercebur ke kolam tadi. "Pakai baju kamu." "Iya, masa pakai baju Ani? Gak akan muat." "Tapi aku gak biasa. Masa pakai baju laki-laki?" "Ini darurat, kamu duduk aja di kursi paling sudut itu, biar gak ada yang perhatiin. Biar aku yang jemur baju kamu." Aku tak membantah, karena dingin juga jika pakaian basah begini. Rafka mengantar ke kamar mandi dan membawa baju dalam ransel yang ia pakai waktu berangkat ke kolam renang ini. "Kamu pakai baju aku sampai baju kamu agak kering aja. Nanti kalau udah kering, ganti lagi." Rafka menyerahkan ranselnya dan memintaku masuk ke kamar mandi. "Kerudungnya gimana?" tanyaku bingung. "Aku jemur juga. Kamu pakai hoodie buat nutup rambut. Sama jaket aku juga bisa," sarannya. Aku masih diam. "Gak apa-apa. Yang penting gak dengan sengaja menampakkan aurat. Ini darurat, lagian tetap tertutup pastinya. Cuma mungkin agak lain. Ayo aku antar." Pria bertelanjang dada itu menggiringku ke kamar mandi yang sudah disediakan. Ia menunggu di luar. Aku masuk dan membuka baju yang basah, meraih kaos milik Rafka, baunya wangi.
melapisi dengan hoodie agar bisa menutup rambut. Tapi sebelum itu aku keringkan dulu dengan handuk yang ia bawa juga. Celana jeans miliknya aku pakai. Ternyata pas, padahal dia tampak kurus. Tapi karena kakinya panjang, agak kepanjangan, lalu melipat celana bagian bawah. Seumur-umur, baru kali ini memakai celana jeans. Selain tak punya koleksi celana, dari dulu tak diizinkan juga oleh bapak dan ibu, jadi cuma gamis dan rok saja yang biasa aku pakai, malah dulu lebih sering pakai kain sarung atau batik khusus untuk para santri perempuan. Di dalam ransel juga ada jaket. Aku ambil dan menutup bagian pinggul agar tak menonjol gara-gara memakai celana Rafka. Keluar dari kamar mandi dengan ragu, memegang handuk di kepala yang tertutup oleh hoodie. Sudah. Rafka masih setia menunggu di luar. Aku angguk. Begini nggak apa-apa. Ya harusnya jangan, kelihatan seksi. Ih, aku serius. Ya harusnya jangan pakai baju aku, tapi kan baju kamu basah. Ya nggak apa-apa. Sini baju basahnya biar aku jemur, pinta Rafka. Aku aja deh yang jemur, tolakku. Malu karena ada baju dalam yang sudah aku cuci di kamar mandi tadi. Kamu tunggu aja di meja sana, biar aku yang jemur, kukuhnya. Malu, ada itunya. Apanya? CD? BH? Kamu lupa aku sudah pernah jemurin punya kamu waktu itu? Lagian bentar lagi jadi istri kok. Kenapa harus malu? Usiknya? Istri? Agak gimana mendengar kata itu? Iya, aku sudah bilang bakal lamar kamu nanti. Kalau sudah bersihkan nama baik kamu dari fitnah Rofik. Bersambung.